Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullahu subhanahu wa ta'ala aymuna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna lal ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Saudaraku sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan siang kali ini kita kembali melanjutkan membacakan maklumat yang sangat berharga bagi akidahnya seorang kaum muslimin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini khususnya yang akan kita sedikit mengupas kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ini kitab Qawaidul Arba'. Kitab Qawaidul Arba' ini adalah sebagai kitab muqaddimah sebelum kita mempelajari kitab Tauhid. Lebih lanjut, qala mu'allif rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, ini berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Rabb semesta alam ini yang menguasai al-arash yang sangat mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita di dunia dan di akhirat. Akan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa qad qadama rahimahullah لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم وتنبيه على ما سيقوله. Dan Syekh penulis kitab mendahulukan Qawaidul Arba' ini dengan muqaddimah yang sangat agung, yang di dalam muqaddimah ini terdapat doa yang sangat besar, doa yang sangat berharga bagi seorang penuntut ilmu, dan memberikan catatan akan apa yang beliau sampaikan lebih lanjut. Dan ini Masya Allah tariqah, metode dari penulis kitab mendoakan para penuntut ilmu. Seorang guru, seorang penulis mendoakan santri-santrinya, mendoakan para pembaca. Maka selayaknya termasuk adab bagi seorang muallim, seorang guru, seorang ustadz mendoakan santrinya di doa-doa kebaikan agar mereka dipahamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agamanya. Nah, dan istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus ini. Demikian pula selanjutnya seorang murid, tentu min babil aula lagi, mereka mendoakan gurunya yang sudah dia ambil ilmunya, mengisi hati yang mati selama ini, ya, hatinya mati karena dia diajari, dicekoki oleh gurunya, sehingga hatinya kembali menjadi hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Sudahkah kita, saudaraku seiman, mendoakan guru-guru kita, mendoakan ustadz-ustadz kita yang sudah memberikan keimanan kepada Allah, menanamkan keimanan kepada Allah, menjelaskan bagaimana konsekuensi dari kalimat syahadat la ilaha illallah, kalimat syahadah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata beliau di sini, asallallahu
al-azim rabbal arsyil azim atau rabbil arsyil karim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara fa idza aznaba istaghfara fa inna hadhihi thalath hiya unwanu sa'adah. Hadhihi muqaddimatun azimatun, ini muqaddimah yang sangat agung. Fiha du'aun min syekhi rahimahullah ta'ala. Ini di dalam doa ini, ya, atau dalam kalimat beliau ini, itu adalah doa dari syekh, doa dari penulis kitab. Likulli talibi ilmi, untuk setiap para penuntut ilmu. Yata'allamu aqidatahu, yang mereka ingin mengetahui akidahnya, ya, baik mengetahui akidah syekh atau akidah dirinya sendiri. Syekh mendoakan kita semuanya sebagai penuntut ilmu yang mereka yuridu bizalikal haqqa, yang kita semuanya menginginkan kebenaran, wa yuridu bizalika tajannubud dhalal, ya, bagi mereka yang menginginkan agar dijauhkan dari namanya kesesatan, bagi mereka yang menginginkan agar dijauhkan dari namanya kesyirikan, ya. Fa innahu hariyun, ya, fa innahu hariyun bi ayatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maka orang-orang yang seperti ini sudah selayaknya, sudah sangat pantas, ya, Allah Subhanahu wa taala menolong dia. Sudah selayaknya Allah Subhanahu wa taala menolong dia, baik Allah tolong di dunianya maupun di akhiratnya. Jadi Masya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala tolong manusia, tolong kita semuanya di dunia dan akhirat, manakala kita menginginkan mencari bagaimana akidah kita, akidah yang benar itu seperti apa. Allah akan menolong kita di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Allah akan menolong kita di dunia dan akhirat bagi kita yang ingin dijauhkan dari kesesatan, bagi kita agar dijauhkan dari namanya perbuatan syirik. Masyiral muslimin, kita ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, ingin dijauhkan dari kesesatan, ingin dijauhkan dari namanya kesyirikan, maka Allah sudah sangat pantas, Allah akan memberikan dia pertolongan di dunia dan akhirat. Maka kata Syekh, fa idza tawallahu Allah fid dunya wal akhirah, manakala seorang hamba sudah ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka fa innahu la sabila ila makari an tasilla ilaihi, maka tidak ada jalan lain untuk menuju sesuatu yang ia enggak suka kepadanya. La fi dinihi, baik, ya, itu bukan pada agamanya, itu adalah taghut. Orang beriman, pelindung mereka, yang melindungi mereka, yang menolong mereka Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, la, penolong mereka adalah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah yang nanti sesembahan mereka tersebut enggak mampu menolong mereka, dan mereka pun berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Maka kata beliau, fa iza tawallaka Allahu akhrajahu minadz dhulumatis syirki wal kufri wasyuquq wal ilhad illa nuril iman wal ilmin nafi' wal amali salih. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengeluarkan kita dari yang namanya kezaliman dan kezaliman kesyirikan, kezaliman kekufuran, dan juga keraguan-raguan, penyimpangan, menuju cahaya keimanan, tauhidullah, menuju ilmu yang bermanfaat, dan kita dibimbing oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Ini orang-orang yang Allah selamatkan dia, Allah tolong dia dari namanya, ya, kezaliman, atau kegelapan. Zalika bi anna Allah maula allazi amanu wa annal kafirina la maula lahum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman, dan orang-orang kafir tidak ada penolong bagi mereka sedikit pun. Ya, orang-orang kafir tidak ada bagi mereka sedikit pun penolong. Maka kata lebih lanjut beliau mengatakan, fa iza tawallaka Allah bi riayatihi bi taufiqihi wa hidayati fid dunya wal akhirah. Ketika Allah Subhanahu wa taala
telah menolong hambanya dengan bentuk menjaganya, memberikan taufik kepadanya, memberikan hidayah kepada kita di dunia ini dan di akhirat, maka orang yang seperti ini adalah fa'innaka tas'adu sa'adatan. Orang seperti inilah orang yang bahagia. Jadi bahagia itu sangat sederhana, simple. Carilah keridhaan Allah, carilah pertolongan Allah, carilah perlindungan kepada Allah. Ya. Segala urusan kita sandarkan kepada Allah. Jangan kita pernah bersandar kepada manusia, maka bahagia hidup di dunia ini. Ya, la syaqa ba'daha abadan. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan dengan Allah menolong kita, ya, Allah menolong kita itu adalah sebagai bentuk kebahagiaan, maka tidak ada yang namanya kesengsaraan selama-lamanya setelah itu, ya. Fid dunya wa tawallaka bil hidayah. Di ketika kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala tolong kita dengan diberikannya hidayah. Wa taufik, Allah berikan kita taufik. Allah tolong kita dengan taufiknya. Wasairi 'ala manhaj salim, dan memudahkan kita untuk menerima manhaj yang selamat ini, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun di akhirat, fil akhirah wa yatawallaka bi ayyudkhilakal jannata khalidan mukhalladan fiha law khaufa wala marada. Adapun kita di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala tolong kita dengan dimasukkannya kita ke dalam surganya, dan kita kekal selama-lamanya tanpa ada sedikit pun merasa takut, wala marada, tanpa ada sedikit pun kita sakit, wala syaqa, dan juga tanpa bagi kita untuk merasakan kepayahan, wala kibara wala makarih, dan juga di surga nanti tanpa ada kita merasakan berat, ya, apa yang kita derita, wa makarih, dan hal-hal yang kita tidak sukai. Nah, inilah bentuk pertolongan Allah kepada kita ketika di dunia, dan pertolongan Allah ya ketika kita di akhirat. Kalau kita di dunia, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk untuk meniti jalan as-sunnah yang hak ini. Ketika di akhirat, Allah tolong kita, masukkan kita ke dalam surganya, dan kita kekal di dalam selamanya. Kita tidak akan mengalami sakit, tidak akan kita mengalami kepayahan, kita tidak akan mengalami kesusahan, kita tidak akan mengalami apa yang kita tidak sukai. Semuanya serba enak-enak, ya, semuanya serba enak-enak. Masya Allah. Hadhihi wilayatullah li'abdihil mu'min fid dunya wal akhirah. Inilah bentuk, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, orang-orang yang beriman ketika di dunia dan di akhirat. Kemudian lebih lanjut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mendoakan kita, qala wa ija'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang yang berkah dimanapun kita berada. Ya, berkah itu secara bahasa adalah an-nama'u wa ziyadah. Ini bertambah dan nama berkembang dan bertambah. Itu namanya berkah secara bahasa. Kalau secara istilah adalah subutul khair. Ya, subutul khairi al-ilahi fi syai'in. Ya, Allah tetapkan kebaikan, ya, untuk pada segala sesuatu. Ya, tetapnya kebaikan tersebut, dalam ungkapan lain, tetapnya kebaikan tersebut dan tidak kurang. Ya, tetapnya kebaikan tersebut dan tidak kurang, dan terus bertambah. Nah, ini doa yang sangat agung, ya, doa keberkahan dari beliau kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pembaca agar Allah berikan keberkahan kepada kita. Ya, demikian pula doa atau perkataan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Ya Allah, tolong jadikan saya ini berkah dimanapun kita berada. Sehingga kita dapati Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam kitab-kitab yang sahih, ya, beliau adalah seorang muallim, seorang pengajar, seorang pendidik. Jadi dimanapun beliau berada, beliau memberikan keberkahan, beliau memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak ada satupun waktu bagi beliau alaihi salatu wassalam yang tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Demikianlah diri kita. Dimanapun diri kita, jadilah orang yang bermanfaat. Kan disebutkan oleh Nabi SAW, ya, khairun nasi
anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Jadilah diri kita bermanfaat bagi orang lain, jangan jadi tukang gaduh. Ya, dimanapun kita berada sifatnya menggaduh terus, ya skillnya merusak terus gitu ya, bikin bikin kegaduhan terus, bikin permasalahan terus ya. Dan tentu dalam masalah ada catatan ya, apa yang dia bikin gaduh dalam pandangan siapa dulu, begitu kan. Nah, tapi di sini jelaskan ya Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, idza ja'alaka Allah mubarakan aina ma kunta fa hadza huwa ghayatul matalib. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berkah dimanapun kita berada, maka inilah yang puncak yang harus dicari, puncak yang harus kita gapai. Ya, seorang muslim ada tujuan yang mesti dia gapai adalah mencari, ya, menjadikan dirinya berkah dimanapun dia berada. Ya, menjadikan dirinya berkah dimanapun ia berada. Ya ja'alullah, maka itu ikhwas sekalian ya, guru kami itu pernah menyampaikan kepada kami, ya, kalaupun misalnya kalau dia kan seorang pengajar ya, seorang pengajar, seorang dai, ustaz, meskipun satu orang yang belajar sama saya, maka saya akan ajarkan. Saya tidak tergantung dengan banyaknya orang yang belajar sama saya. Satu orang, ya mereka belajar sama saya, yang jelas belajarnya lillahi subhanahu wa ta'ala, ingin mencari kebaikan dari Allah, mencari keridhaan dari Allah, bukan mencari keridhaan dari manusia, saya akan ajari. Masya Allah. Inilah yang buat motivasi kita, dimanapun kita berada, jangan jadilah orang-orang yang berkah, ya, bermanfaat bagi kaum muslimin atau masyarakatnya. Maka kata Syekh, ya ja'alullahu ya al-barakata fi umurika, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan dalam umur kita. Ya wa ja'al barakah fi rizqika, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan keberkahan dalam rezeki kita. Demikian pula Allah menjadikan keberkahan terhadap fi ilmika, dalam ilmunya, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang berkah, ya, bukan hanya sebatas ilmu wawasan, banyak ilmu tapi tidak berkah untuk dirinya. Ya, kadang banyak itu orang-orang yang belajar tapi bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin dipuji manusia, ingin dikatakan sebagai ustaz, ingin dikatakan seorang qari dan semisalnya. Tapi bukan di sini makamnya ya. Baik, kemudian demikian pula saya mendoakan kita berkah dalam fi zuriyatik, ya. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam keturunan kita. Ya. Aina ma kunta tusahibukal barakah. Dimanapun kita berada, pelakunya berada, menjadikan hidupnya hidup yang berkah. Aina ma tawajjahta, dimanapun kamu diposisikan. Ya, kita posisinya sebagai seorang mudir, dia menjadi berkah. Posisinya sebagai seorang karyawan menjadi berkah. Posisi sebagai seorang istri, dia menjadi berkah. Posisi sebagai seorang anak, dia menjadi berkah. Nah, ya, fahadha khairun azimun, ini adalah kebaikan yang sangat besar, ya, sangat agung. Wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala, dan bentuk kemuliaan, bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya kebaikan dari Allah, ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini doa dari Syekh ya. Kemudian doa yang dari Syekh yang berikutnya, wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Apabila, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang-orang yang apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Ini diberikan nikmat oleh Allah, maka dia bersyukur. Bila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Jadi demikian pula wa idza ubtiliya sabara. Apabila Allah Subhanahu wa taala uji kita, maka dia bersabar. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, apabila kita hidup dunia ini, ya, ruang lingkupnya 3 hal ini. Ya, ruang lingkupnya ini. Ya. Pertama, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, bersyukur. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar. Wa iza asnaba istighfar. Apabila kita berdosa, maka kita istighfar. Maka apabila ketiga hal ini kita dapati, maka kita menjadi orang yang bahagia. Ini menjadi orang yang bahagia.
Mari kita wujudkan 3 hal ini dalam hidup kita kalau ingin kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi kita lanjut kata Syekh di sini. Khilaful ladzi idza utiya kafara. Berbeda halnya orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia nikmat, dia mengkufuri nikmat tersebut. Ya. Wa bataraha, dan dia menolaknya, mengingkarinya. Ya. Dia sudah berikan harta oleh Allah, berikan banyak anak oleh Allah. Ya, banyaklah nikmat yang Allah berikan. Nikmat itu kan sangat banyak ya. Tidak terhitung jumlahnya berapa. Namun apa yang ada dari mereka saat ini, jabatan, ya, kedudukan dan seterusnya, mereka menyandarkan, wah, ini adalah karena jasa saya, karena kehebatan saya, ilmu saya ini banyak. Ya, wajar ya, saya pantas untuk mendapatkan hal itu. Nah, ini orang-orang yang tertipu dengan nikmat Allah, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna katsiran minan nas idza utiya ni'mata kafaruha wa ankaruha. Dan ini kebanyakan manusia, pada umumnya manusia, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya, mereka mengingkarinya. Ya kan? Ya kan? Iya. Mereka mengkufurinya, enggak mengakui nikmat itu datang dari Allah. Dia mengakui nikmat itu karena pantas dari saya. Coba lihat deh. Ya, Fir'aun kan kena kesombongan dia, Allah binasakan dia. Ana rabbukumul a'la, katanya kan gitu. Saya ini adalah Rabb kalian yang paling tinggi, maka sembah saya. Ya. Jangan kau beribadah kepada Tuhannya Musa. Ya. Saya lah Rabb kalian yang paling tinggi. Sehingga dengan kesombongannya itu dan kaumnya, dan kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, lautan itu terbelah. Akhirnya bala tentara Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri Allah binasakan dengan cara tenggelamkan oleh Allah, mati dengan ya tragis. Maka hati-hati, jangan kita sombong, jangan merasa bangga dengan ilmu yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki. Itu hanya casing saja, ikhwah. Ya, itu hanya casing saja. Kapanpun, dalam keadaan apapun, Allah bisa saja untuk mencabut casing itu dari kita. Maka perbaiki isi casing itu sendiri. Ya, kualitas, jadikan isi casing tersebut berkualitas. Ya, maka kita akan lebih mudah untuk ketika isi dari casing itu baik, maka akan mudah untuk kita ikhlas beribadah kepada Allah. Ya. Wasarafuha fi ghairi ta'atillah, masyaallah ya, subhanallah ya. Ketika mereka diberikan nikmat banyak oleh Allah, mereka menyalurkannya kepada siapa? Ya, enggak dalam rangka taat kepada Allah. Ya, minum khamar. Allah berikan harta yang banyak kepada dia, dia gunakan untuk ya hal-hal yang haram, ya berjudi, lagi ya banyak macamnya ya, banyak macamnya. Yang jelasnya bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, sehingga dengan perbuatan mereka itu fasarat sababan li syaqawatihim. Ya, dengan perbuatannya tersebut Allah akan binasakan dia, Allah akan sengsarakan dia. Sebabnya itu, ya, Allah binasakan dia karena Allah berikan bagi mereka casing yang banyak, tapi mereka tertipu dengan casingnya, sehingga Allah binasakan dia sebab mereka itu sendiri. Ya, zaharul fasadu fil bahr bima kasabat aydin nas. Ya, kita ini lihatlah di sekeliling kita rusak. Ya, semuanya rusak. Apa yang ada di daratan, di lautan ini rusak. Itu sebabnya karena tangan kita sendiri, ulah kita sendiri, tangan manusia itu sendiri. Ya, kita nggak mau digibahin orang, tapi kita ngibahin orang. Artinya kita rusak. Kita nggak mau bakar rumah orang, rumah kita jadi kebakar. Ya, itu karena perbuatan ulah kita sendiri. Kita nggak mau menzinahi, kita menzinai orang lain, dan kita nggak mau anak kita sendiri kita menzinai, tapi malah justru kita menzinai orang lain. Itu gimana coba? Itu rusaknya karena tangan kita sendiri. Ya. Kok musibah ini menimpa saya, kok nggak henti-hentinya? Itu ada kerusakan yang kita lakukan. Maka introspeksi diri ketika kita diuji oleh Allah,
introspeksi diri, apa kesalahan apa yang saya lakukan selama ini sehingga Allah Subhanahu wa taala ya berikan azab seperti ini. Introspeksi diri begitu, sehingga kita makin sadar. Nah, amma man yashkuru fa innallaha yazidu. Adapun orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tetap tambah itu nikmat itu tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan tetap tambah nikmat itu tersebut. Masya Allah ya. Allah mengatakan wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya. Sekiranya manusia itu memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap menambah nikmat tersebut. Ya enggak ya, ikhwah? Ya enggak ya, ikhwah? Nah. Taib wallahu jalla wa ala yazidu syakirin min fadlihi wa ihsanihi. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kebaikan dan keutamaan kepada orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Fa iza aradta al-mazida min ni'amillahi min ni'ami fashkurillah. Ya, kalau kita ingin nikmat kita terus ditambah oleh Allah, maka teruslah memperbanyak bersyukur kepada Allah. Fa iza aradta zawala ni'am ya fakfuruha. Kalau kita ingin nikmat itu hilang dari diri kita, maka silakan kufuri, ingkari nikmat tersebut dari kita. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, masih panjang nih ya. Nah, masih siap insyaallah ikhwah? Apa ya? Nah, iza ubtiliya sabara, kata beliau yang doa berikutnya, apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka bersabar. Ya, ketika kita diberikan musibah oleh Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, karena banyak orang-orang yang selain dari kita lebih parah musibahnya. Jangan pernah diri kita merasa ketika diuji oleh Allah kita lah yang paling besar musibahnya, enggak. Makanya tuntunan dari syariat Allah ini ketika kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat istirsya, dan ini menunjukkan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tauhidullah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Ini bentuk rasa syukur dia kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karena itu memang bukan milik dia, ya. Kita ini bukan milik kita. Apa yang ada dalam diri kita itu bukan milik kita. Apa yang ada dalam diri kita itu milik kita. Itu suka-suka Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencoba memberikan ujian kepada kita. Mungkin saja rumah kita dibakar, itu mungkin ada sebab-sebabnya. Mungkin ya kita mungkin digigit anjing, mungkin dengan sebab digigit anjing kita dapatkan rezeki dari Allah berupa istri yang solehah kalau dia belum punya istri yang solehah misalnya. Ya, nah ketika ya benda-benda lainnya atau nikmat Allah yang lainnya Allah berikan, mereka ketika Allah ambil, maka dia ucapkan alhamdulillah, karena dia merasa itu bukan milik dia. Ya, tapi kalau seseorang itu merasa dirinya itu adalah milik dia, ketika dia ambil, dia sumpah serapah, kemudian ngumpet, dia nggak terima barangnya dia ambil, karena dia merasa memiliki, padahal itu bukan milik dia. Apa yang ada dari kita itu semuanya titipan. Kita benar nggak menjaga titipan tersebut? Ketika dia tahu apa yang Allah berikan itu titipan, Allah ambil, dia memuji Allah. Alhamdulillah. Boleh jadi sesuatu ini nggak baik bagi saya. Ya. Makanya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa unta apa wa ayatnya wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi segala apa yang kita tidak sukai itu baik bagi kita, dan boleh jadi segala sesuatu yang kita cintai itu nggak baik bagi kita. Ya. Nah, misalnya kita digigit anjing misalnya. Digigit anjing. Ternyata ya, gigit anjing itu menurut kita nggak baik kan? Nggak baik. Tapi belum tentu nggak baik menurut kita, baik di sisi Allah.
Sehingga dengan kita digigit anjing, kita dirawat di rumah sakit, diobatin oleh yang lainnya, kita mungkin jodohnya di situ, masya Allah. Dengan dokter yang soleha misalnya, atau akhwat yang soleha misalnya. Ya. Ya, demikian ikhwah ya. Nanti panjang pembahasannya, mana lebarnya. Barakallahu fikum jami'an. Intinya ikhwah sekalian, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, pasrahkan semuanya hidup kita kepada Allah. Ya, bahwasanya kita ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Ya, anak kita pun kalau meninggal itu yakinlah itu bukan milik kita, dia hanya titipan buat kita agar menjadi tambah soleh, berbakti, mentauhidkan Allah, kita rawat, kita jaga, kita nafkahi anak kita dengan baik. Nah, itu adalah kembalinya kepada kita sendiri yang akan kita terima pada hari kiamat nanti. Nah, semua yang kita tinggalkan itu enggak bermanfaat bagi kita. Yang akan kita tinggalkan adalah apa amal soleh yang kita lakukan. Ya. Jadi apabila kita diuji oleh Allah, kita bersabar. Allah Jalla wa'ala yabtali ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji hambanya. Yabtaliyahum bimasa'ib. Allah akan uji kita ya dengan musibah-musibah. Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang sesuatu yang kita tidak sukai. Ya. Allah akan uji kita dengan musuh-musuh, orang kafir dan orang munafik. Maka yang seperti ini fayatajuna ila sabri. Ya, kita diuji dengan musibah, diuji dengan sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang kita benci. Allah akan uji kita dengan sedikit rasa ketakutan dan kelaparan. Allah uji kita dengan kefakiran. Allah uji kita dengan kemiskinan. Allah uji dengan kita orang kafir dan orang munafik. Semua hal itu kita hadapi, kita lawan dengan kesabaran. Fayahtaju ila sabr, ila sabri wa adamil ya'si wa adamil qunut min rahmatillah. Ya, kita hadapi dengan sabar, kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yasbutu ala dinihim, dan kita harus kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yatazahzahuna ma'al fitan, dan janganlah dia ikut-ikutan dengan fitnah. Ya, jangan ikut campur dengan urusan fitnah. Ada fitnah jauhi. Ya, tidak usah ikut mengomentari. Ya, ada misalnya tanziran terhadap ustadz ini, maka jauhi. Ada gunjingan terhadap ustadz ini, jauhi. Enggak usah ikutan-ikutan dengan fitnah. Ya, ada misalnya ya intinya fitnah itu banyak ya. Ya, fitnah itu banyak. Fitnah dalam bahasa kita yang dipahami itu adalah tuduhan tanpa bukti. Tuduhan tanpa bukti. Ya, ustadznya begini, ustadznya begitu misalnya. Ada yang mencaci ustadznya, meremehkan ustadz, ini bahaya. Ya. Bahaya. Ya, kata jelaskan oleh para ulama itu, innalluhumal ulama masmumah, ya, karena dagingnya para ulama itu adalah beracun. Kalau artinya beracun, kalau kita makannya ya mati. Maka jangan pernah kita mencela, meremehkan, menghinakan para ulama. Ya. Ini kewajiban kita. Kalau memang sampai berita kepada kita, memang itu ya kewajiban kita untuk cross check. Kita tabayun, tasabbut. Ya. Kita tasabbut kepada hal itu. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan termakan dengan fitnah. Jadi kita ketika menfitnah seseorang atau ikut-ikutan dalam fitnah tersebut, ya, maka ada dua kondisi. Kalau fitnah itu benar pada seseorang, ya, maka dia sudah jatuh ghibah. Tapi kalau tidak benar, maka dia fitnah, ya, maka jatuh dia fitnah, transfer pahala kepada orang yang digibahi tadi, orang yang difitnah tadi. Nah, yastaslimuna lil fitnah, atau dia menyelamatkan dirinya dari fitnah. Jadi jangan ikut campur, ikut-ikutan berkomentar dalam masalah fitnah. Fitnah apa sajalah, ya, fitnah apa saja, dan atau dia
lebih baik menyelamatkan dirinya dari fitnah. Bal yasbutuna ala dinihim. Ya, bahkan mereka kokoh di atas mereka. Ini intinya kita sibuk sajalah dengan belajar. Ketika fitnah banyak, kita sibuk saja dengan belajar, mempelajari agama Allah. Ini masih banyak yang kita belum pelajari, ikhwah. Masih sangat banyak pelajaran yang belum kita pelajari. Maka wa yusbiru ala ma yuqasu minal at'abi fisabilihi. Maka dia bersabar ya atas apa-apa yang ia terima saat ini, ya, musibah saat ini. Bi khilafil ladzi idza ubtiliya, berbeda halnya orang-orang yang apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan uji, maka dia akan jazia, maka dia akan cemas, wa tasakhata, dia marah-marah, wa qanita min rahmatillah, dan dia berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi orang beriman ya ketika menghadapi ujian, dia hadapi dengan kesabaran, tidak berputus asa dari iman Allah, dan terus belajar mengokohkan dirinya dengan agama Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang yang ketika diuji oleh Allah, dia merasa cemas dirinya, merasa marah dan berputus asa dari rahmat Allah. Fahadha yudadu ibtila'an ila ibtila'il wa masaibu ila masaib. Maka ujian tersebut, maka musibah terus menimpa dia bertubi-tubi. Belum selesai satu musibah, datang lagi musibah lain. Belum selesai musibah ini, datang lagi musibah lain. Ya. Jadi solusi yang ditawarkan oleh Allah, kalau Allah ingin angkat musibah dari kita, sabar jalan solusinya. Jangan ikutkan dalam fitnah. Ya, jangan ikut diri kita fitnah, dan jangan pernah berputus dari Allah. Allah akan angkat musibah itu dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak mau melakukan itu semuanya, belum selesai satu musibah, datang lagi musibah yang berikutnya. Jadi musibah itu, ikhwas sekalian, sudah bertubi-tubi, menumpuk-numpuk menimpa dianya. Maka Nabi SAW bersabda, kabar gembira bagi kita ketika diuji oleh Allah, innallaha iza ahaba qauman ibtilahum, ya, atau ibtalahum. Ketika Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai sebuah kaum atau seorang, maka Allah akan mencintai dia. Jadi ingat ya, konsepnya itu Allah uji kita ini, yakin kita bahwasanya ujian itu tanda Allah sayang kepada kita, tanda Allah itu cinta kepada kita. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang dia ridha menerima takdir Allah tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Ya, wa man sakhita fa alaihi sakhatu, ya. Ketika dia tidak suka dengan ujian tersebut, dia marah dengan diuji tersebut, maka dia akan mendapatkan kemarahan atau kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini diterangkan di Tirmizi dalam kitab Zuhud, ya, fi Zuhdi. Babu ma ja'a fi sabri 'alal bala'i. Ya. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa azaman nasi bala, ya. Lanjutan dari hadis tadi, ketahuilah manusia yang paling besar ujiannya adalah al-anbiya'u, para nabi. Sumal amsal fal amsal, kemudian orang setelahnya, ya. Orang yang semisal dengan mereka dan semisal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal keimanan dan ketakwaan. Nah, yang paling mendekati dengan orang-orang soleh. Ubtili rusul wa ubtili shadiqun, ya. Allah Subhanahu wa taala menguji rasul, Allah Subhanahu wa taala mengujinya para shadiqin. Wa ubtili syuhada, Allah Subhanahu wa taala menguji para syuhada. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman. Akan tetapi mereka sabaru, akan tetapi mereka bersabar. Ya, akan tetapi mereka bersabar. Amal munafik, adapun orang-orang munafik, ya, mereka faqad qala Allah Subhanahu wa taala, ya, wa minan nasi man yabudullah ala harfin. Ya, di antara manusia mereka beribadah kepada Allah ala harfin, ya, di taraf, ini di pinggir-pinggir saja, di ujung-ujung saja mereka beribadah kepada Allah. Ini orang-orang munafik. Ya, fa in asabahu khairun
khairan atma'anna bihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan sebuah kebaikan, maka hatinya akan tenang. Ya. Masyaallah. Ya. Jadi apabila Allah uji dia dengan sebuah kebaikan, hatinya tenang. Wa in asabathu fitnatun, dan apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan sebuah fitnah, kemudian inqalaba ala wajhin, mulailah wajah mereka ini berubah. Ya, khasirad dunya wal akhirah. Orang seperti ini dia rugi di dunia dan di akhirat. Allah uji kita ya dengan sebuah kebaikan, hati mereka tenang. Allah uji kita dengan sebuah fitnah, mulailah wajahnya berubah. Orang yang seperti ini ya, orangnya rugi dunia dan akhirat. Inilah orang munafik. Orang munafik kan gitu. Kalau Allah berikan nikmat, ujikan dia Allah beri uji dengan sebuah kebaikan, maka dia senang hatinya, enggak bahagia, tenang, kedamaian. Tapi ketika Allah fitnah, ujikan sebuah fitnah, azab kepada mereka, ya, maka mereka mulai wajahnya berubah. Ini dirugi di dunia dan di akhirat. Zalika wal khusranul mubin. Demikianlah kerugian yang sangat nyata, kerugian yang sangat jelas. Ya. Fadunya laisa da'iman na'iman. Dunia ini kawan ya. Ya, tidak terus-terusan itu enak ya. Penuh dengan nikmat. Watarafan, kita di dunia ini enggak semuanya ya kaya, wa mulazat ya, lazat-lazat, wa sururan wa nasran, ya, mendapatkan surur, pertolongan ya, atau kemerdekaan dan seterusnya. Ya, laisa daiman hakadha. Tidak seperti ini selamanya kita kawan. Ya, tidak selamanya kita seperti ini dapat nikmat terus, enggak. Kita kaya terus, enggak. Kita merasakan kelezatan terus, tidak. Mendapatkan pertolongan terus, tidak. Ada saatnya ya kita merasakan kesusahan, kepayahan dan seterusnya. Ya. Allahu yudawiluha bainal ibad. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan terus bermutar-mutar kehidupan manusia ini. Kehidupan manusia ini, hamba ini. Roda itu bahasa kitanya, roda itu selalu berputar. Roda itu kan bundar, dia akan selalu berputar. Enggak selamanya kita kaya, enggak selamanya kita sehat, enggak selamanya kita, dan seterusnya. Ada masanya. Ya, ada masanya kita akan mengalami yang seperti itu. Cepat atau lambat ya. Cepat atau lambat kita akan mengalami seperti itu. Nah, as-sahabatu afdalul ummah. Para sahabat Nabi SAW adalah sebaik-baik umat ini. Maza jara alaihim min ibtila wa imtihan. Apa yang beliau bagaimana cara beliau menghadapi ujian dan cobaan-cobaan seperti ini. Jadi ketika Allah uji para sahabat, bagaimana cara beliau menghadapi ujian tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Iya. Apa artinya? Ai faliwattin 'abdu nafsahu annahu idza butila fa inna hadza laisa khassan bihi. Ya. Ini maka seorang hamba itu mereka menyiapkan dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia, ya. Fa inna hadza laisa khassan bihi, bukan hanya khusus untuk dirinya saja. Ada masanya Allah akan mengganti posisi dirinya. Ya. Inilah sikapnya para sahabat. Ketika Allah uji, kata beliau, ada masanya Allah akan memutar kehidupan manusia ini. Yang dulunya kita sakit, ada masanya kita sehat. Yang dulunya kita miskin, ada masanya kita akan menjadi kaya. Dan seterusnya. Nah, fahadza sabaqa li auliya'illah. Ya, ini sebagaimana ya wali-wali Allah yang telah berlalu. Faliwattin nafsahu wa yasbiru. Maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya dan dia bersabar. Wa yanzurul al-faraja minallah, dan dia melihat atau menunggu pertolongan atau kebahagiaan dari Allah atau kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala.
wal aqibatu lil muttaqin, dan itulah jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir di kaum sekalian, ya, Masya Allah ya. Yang terakhir, apabila kita berdosa, maka hendaklah beristighfar. Adapun orang-orang yang berdosa, mereka tidak beristighfar, maka wayastazidu minadz-dzunub, maka dosanya akan terus Allah tambah. Fahadza saqiyyun wa iyadzu billah. Ya, ini adalah sangat bahaya, sangat berat azabnya dia yang mereka terima nantinya. Iyadzu billah. Lakinnal 'abd al-mu'min, akan tetapi seorang hamba yang beriman, kullama sadaru minhu dzambun badara bitaubati. Allah yang beriman, ya, tatkala setiap kali mereka melakukan dosa, mereka berlari segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan keburukan, aw dzalamu, atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, maka mengingat Allah Subhanahu wa taala, wastaghfaru li dzunubihim, mereka segera minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamat taubatu 'ala Allahi alladhina ya'malu su' bijahlatin thumma yatubu min qaribin. Hanya saja taubat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ini bagi orang-orang yang mengetahui keburukan dengan keburukan yang jahilnya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada zat yang maha dekat. Wal juhalatu laisa ma'naha 'adamul ilm. Jadi orang jahil itu bukanlah maknanya dia enggak memiliki ilmu, tidak. Li'anal jahil la yu'khadhu, karena orang jahil dia tidak menjadikan. Lakinna juhala huna hiya diddul hilm. Akan tapi dalam ayat yang dimaksud kejahilan di sini adalah itu kebalikan dari namanya kesabaran. Fakullu man asallah, maka setiap orang yang bermaksiat kepada Allah fahuwa jahil. Ya, jadi setiap orang jahil orang enggak berilmu, tidak, ya. Orang yang jahil itu adalah fakullu man asallah. Setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah, dia adalah orang yang jahil. Di makna naqisin, ya, hilm. Ini maknanya kurang kesabarnya. Wa naqisin aqliyah, dan kurang akalnya. Wa naqis insaniyah, ya, dan kurang insaniyah. Faqad yakunu aliman, terkadang dia mengetahui akan tetapi dia jahil di sisi yang lain, ya. Man nahiya annahu laysa indahu hilm, di sisi yang lain dia tidak sabar, ya, wala sabata fil umur, dan juga tidak kokoh dalam segala urusan. Summa yatubu min qarib, kemudian dia bertaubat kepada Allah zat yang maha dekat ini, maksudnya yakni kullama aznabu istaghfaru, tatkala mereka melakukan dosa mereka beristighfar kepada Allah, ya. Ma hunaka ahadun ma'sumun min dzunub, di sana enggak ada seorang pun yang maksum dari yang nama dosa. Walakin alhamdulillah, akan tapi segala puji hanya milik Allah. Annallaha fatahal baba taubah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Fa'ala 'abdin, maka wajib bagi seorang hamba apabila dia berdosa maka dia bersegera bertaubat kepada Allah. Akan tetapi kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak mohon ampun kepada Allah, ini tanda alamat dia binasa. Dan terkadang mereka berputus asa dari iman Allah Subhanahu wa taala, lebih menginginkan keinginan syaitan, ya. Wa yaqulu lahu laisa laka taubah, ini tidaklah, ya, dia kena makan taubat. Orang yang berputus asa lebih mendatangi syaitan, ini bukan dikatakan taubat. Jadi kata beliau, ketiga perkara ini, ya, apabila seorang diberikan nikmat dia bersyukur, apabila dia diuji oleh Allah dia bersabar, apabila dia berdosa dia segera beristighfar kepada Allah, ini tanda seorang itu bahagia hidup di dunia ini, ya. Siapa yang memperoleh ketiga hal ini, man wufiqa laha nala sa'adah, maka dia akan memperoleh kebahagiaan manakala dia
memenuhi ketiga hal ini. Wa man hurima minha, siapa yang terhalang dari ketiga hal ini, au min ba'diha, atau sebagiannya, fa innahu saqiyun, maka dia ini adalah orang yang sengsara dan binasa. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin. Barakallahu fikum jami'an, hayakumullah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan melancarkan segala urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.